Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Michael, NPM Syarat-syarat 191-370. penerima dan pemberi hibah Saya dari pada kelompok dasarnya 4 adalah yang pemberi menjadi dan penerima hibah harus Dari materi kepada yang orang lain kenapa? Karena hibah sah memangnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Adin Satiur dengan NPM 1900373, kemudian ada Farhan Rahim dengan NPM 1900379, kemudian ada Hoirunisa Yusriana Ananda dengan NPM 1900376, ada Lani Juniti Andini dengan NPM 1900369, kemudian ada Mega Meswan dengan NPM 1900386, kemudian ada Michael dengan NPM 1900370, dan Muhammad Zaki Al-Ghifari dengan NPM 1900375. Kami di sini akan memaparkan materi tentang perjanjian hibah. Semoga apa yang kami akan sampaikan dapat bermanfaat bagi rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Al-Ghifari, NPM 1900375. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai pengertian hibah dan dasar hukum hibah. Kata hibah sebenarnya adalah merupakan suatu istilah yang lazim dipergunakan di tengah-tengah pergaulan masyarakat kita. Masalah hibah menghibahkan adalah perbuatan yang selalu terjadi, baik antara seseorang kepada orang lain maupun satu keluarga kepada orang lain, bahkan satu keluarga kepada seorang lain di luar keluarganya. Hibah adalah pemberian seseorang kepada orang lain semasa hidupnya. Hibah sah mengikat penghibah dan memberikan akibat sejak penghibah tersebut diterima oleh penerima hibah. Berarti hibah harus dilakukan ketika pemberi hibah dan penerima hibah masih hidup. Jadi sepanjang hibah sudah dilakukan lalu penerima hibah meninggal dunia, hibah itu tetap sah. Hibah pada dasarnya adalah pemberian seseorang semasa hidupnya kepada orang lain. Hibah diatur dalam pasal 1666 sampai dengan pasal 1693 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata. Dalam pasal 1666, pasal tersebut menjadi dasar hukum hibah yang berbunyi, hibah adalah suatu perjanjian dengan mana si penghibah di waktu hidupnya dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali menyerahkan sesuatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu. Undang-undang tidak mengakui lain-lain hibah selain hibah-hibah di antara orang-orang yang masih hidup. Namun jika pemberian diberikan oleh seseorang setelah ia meninggal dunia, maka ini dinamakan wasiat yang diatur dalam pasal 957 sampai dengan pasal 972 KUH Perdata. Pasal 957 KUH Perdata berbunyi, hibah wasiat adalah suatu penetapan wasiat yang khusus dengan mana si yang mewariskan kepada seorang atau lebih memberikan beberapa barang-barangnya dari suatu jenis tertentu, seperti misalnya segala barang-barangnya bergerak atau tak bergerak, atau memberikan hak pakai hasil atas seluruh atau sebagian harta peninggalannya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi mengenai subjek dan objek hibah.
Pada subjek hibah, para pihak yang terkait dalam perjanjian hibah adalah penghibah atau yang memberi hibah dan yang menerima hibah. Sebenarnya, subjek hibah dalam hukum perdata bisa siapa saja. Namun, ada beberapa pengecualian tertentu. Misalnya saja pada anak di bawah umur. Anak di bawah umur dianggap tidak kuasa menerima atau memberi hibah. Mereka dilarang membuat perjanjian hibah atau sesuatu barang apapun. Hibah yang mereka perbuat dapat diminta pembatalannya, namun bukan batal dengan sendirinya. Selain anak di bawah umur, ada pula pengecualiannya, yaitu antara suami istri. Suami istri tidak boleh menjadi subjek persetujuan hibah, karena pemberian hibah antara suami istri yang terikat perkawinan adalah dilarang. Pada objek hibah hanyalah dapat mengenai benda-benda yang sudah ada, namun tidak boleh seperti yang terdapat pada pasal 1667 KUH Perdata. Penghibahan hanya boleh dilakukan terhadap barang-barang yang sudah ada pada saat penghibahan itu terjadi. Jika hibah itu mencakupi barang-barang yang belum ada, maka penghibahan batal sekedar mengenai barang-barang yang belum ada saja. Selanjutnya, terdapat pada pasal 1668 KUH Perdata. Penghibah tidak boleh menjanjikan bahwa ia tetap berkuasa untuk menggunakan hak miliknya atas barang yang dihibahkan. Penghibahan demikian sekedar mengenai barang itu dipandang sebagai tidak sah. Selanjutnya yang terdapat pada pasal 1671 KUH Perdata. Penghibah boleh memperjanjikan bahwa ia akan tetap menguasai penggunaan sejumlah uang yang ada di antara barang yang dihibahkannya. Jika ia meninggal dunia sebelum menggunakan uang itu, maka barang dan uang itu akan menjadi milik penerima hibah. Selanjutnya, yang terdapat pada pasal 1672 KUH Perdata, penghibah boleh memberikan syarat bahwa barang yang dihibahkannya itu akan kembali kepadanya bila orang yang diberi hibah atau ahli warisnya tersebut meninggal dunia terlebih dahulu dari penghibahnya. Tetapi, syarat demikian hanya boleh diadakan untuk kepentingan penghibahan itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Rahim, NPM 19.379. Kali ini saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban dari para pihak tentang perjanjian hibah. Yang pertama, penghibah wajib menyerahkan dan memindahkan barang yang sudah dihibahkan kepada si penerima hibah. Yang kedua, penghibah berhak membatalkan perjanjian hibah ini apabila si penerima hibah melakukan tindak pidana seperti pembunuhan dan sebagainya atau tidak memenuhi syarat-syarat sebagai penerima hibah. Yang ketiga, penghibah berhak mengambil kembali barang yang sudah dihibahkan apabila si penerima hibah ini meninggal dunia terlebih dahulu. Yang keempat, penerima hibah berhak menggunakan barang yang sudah dihibahkan. Yang terakhir, yang kelima, penerima hibah wajib memenuhi syarat-syarat sebagai penerima hibah yang berkenan ini. Terima kasih. Syarat-syarat penerima dan pemberi hibah. Yang pertama adalah pemberi dan penerima hibah harus sudah dewasa menurut undang-undang. Di dalam hukum perdata, seseorang dapat dikatakan sudah dewasa ketika dia sudah mencapai umur 21 tahun. Syarat yang kedua, suatu hibah dilakukan dengan menggunakan akta notaris asli yang disimpan oleh notaris. Dan yang ketiga, penghibahan yang dilakukan kepada orang yang belum dewasa atau orang yang masih di bawah kekuasaan orang tuanya harus diberikan kepada yang memiliki kekuasaan itu sendiri. Syarat-syarat bagi penghibah yang pertama adalah barang yang dihibahkan oleh penghibah tersebut harus milik dia sendiri. Jadi tidak sah kalau misalkan si penghibah itu menghibahkan barang bukan milik dia sendiri. Dan yang kedua, penghibah tidak dibatasi haknya karena hal tertentu. Dan yang ketiga, penghibah haruslah cakap hukum, dalam artian harus berumur 21 tahun. Dan yang terakhir, si penghibah dengan sukarela menghibahkan barangnya, jadi tidak boleh dipaksa. Bagi penerima hibah yang pertama adalah penerima hibah ini harus ada pada saat
hibah dilakukan. Ada di sini berarti orang tersebut atau penerima hibah tersebut sudah dilahirkan. Mau dia sudah dewasa, masih anak-anak, dia kurang akal, yang penting dia sudah dilahirkan. Jadi tidak sah jika seseorang melakukan hibah terhadap bayi yang masih berada di dalam kandungan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Michael, NPM 191000370. Saya dari kelompok 4 tentang perjanjian hibah. Saya di sini akan menjelaskan contoh perjanjian hibah. Perjanjian hibah dari pemberi hibah akan memberikan kejelasan terhadap pembagian atau pemberian harta kepada penerima hibah. Meskipun sama-sama berisi penjelasan mengenai pemberian harta kepada pihak lain, isi surat hibah berbeda dengan surat wasiat. Ini adalah contoh dari surat perjanjian hibah atau surat hibah. Pertama-tama di bagian atas ada data-data dari pihak pertama dan pihak kedua, seperti nama, tempat tanggal lahir, nik, pekerjaan, dan alamat. Setelah itu lanjut ke bagian isi yang menjelaskan tentang pihak pertama menghibahkan sesuatu ke pihak kedua. Setelah itu langsung ke bagian penutup dan diakhiri dengan tanda tangan dari pihak pertama dan pihak kedua yang menjelaskan bahwa ada kesepakatan dari kedua belah pihak. Ya, sekian dari saya tentang penjelasan contoh surat perjanjian hibah. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur perjanjian hibah. Oke, di sini saya Hairunisa Yusriana Ananda akan menjelaskan materi tentang perjanjian hibah, yaitu unsur-unsur dari perjanjian hibah. Pada dasarnya, perjanjian hibah itu merupakan suatu perjanjian yang sepihak. Kenapa? Karena yang paling aktif untuk melakukan perbuatan hukum tersebut adalah si penghibah, sedangkan penerima hibah itu merupakan pihak yang pasif, yang artinya penerima hibah tidak perlu melakukan kewajiban yang timbal balik. Penerima hibah juga tinggal menerima barang yang akan dihibahkan. Yang ketiga adalah pemberian cuma-cuma. Maksudnya di sini adalah penghibahan digolongkan sebagai pemberian cuma-cuma karena untuk ditunjukkan adanya prestasi dari salah satu pihak saja, sedangkan pihak yang lainnya tidak usah memberikan kontra prestasinya untuk imbalan sebagai imbalannya. Maka perjanjian yang demikian dikatakan sebagai perjanjian cuma-cuma atau perjanjian sepihak. Yang keempat adalah pemberian itu tidak dapat ditarik kembali. Maksudnya di sini penarikan kembali atas hibah merupakan perbuatan yang diharamkan, meskipun hibah tersebut terjadi antara dua orang yang bersaudara atau suami dan istri. Adapun hibah yang boleh ditarik kembali hanyalah hibah yang dilakukan atau diberikan dari orang tua kepada anak-anaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lani Junipiandini, NPM 19.369. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi hibah, yaitu tentang pembatalan hibah. Jadi, pembatalan hibah itu apa sih? Pembatalan hibah merupakan suatu bentuk pengambilan kembali atau meminta kembali suatu barang atau harta yang sebelumnya telah diberikan kepada seseorang melalui hibah. Nah, hibah menjadi sah apabila syarat-syarat telah terpenuhi serta adanya penyerahan dan penerimaan barang tersebut. Dan dengan adanya hal tersebut akan timbul suatu akibat hukum, yaitu harta atau barang yang telah diberikan akan menjadi hak milik dari si penerima barang. Nah, dari materi ini tentu saja akan timbul suatu pertanyaan seperti, memangnya pembatalan hibah ini diperbolehkan? Sebenarnya dalam undang-undang sendiri tidak diperbolehkan untuk mengambil kembali barang atau harta yang telah diberikan, akan tetapi terdapat ketentuan-ketentuan atau faktor-faktor tertentu yang mengakibatkan atau bisa menjadi batalnya suatu hibah. Hibah tidak akan menjadi suatu masalah apabila
orang yang menarik kembali hibah tersebut merupakan orang tua kandung dari anak si penerima hibah. Nah, hal ini juga diatur dalam pasal 212 kompilasi hukum Islam. Akan tetapi akan menjadi suatu masalah apabila orang yang menarik hibah tersebut merupakan orang lain dan bukan orang tua dari si penerima hibah tersebut. Selanjutnya saya akan membahas mengenai faktor pembatalan hibah. Nah, apa sih sebenarnya yang bisa mengakibatkan suatu hibah itu menjadi batal? Hal ini juga diatur dalam KUH Perdata pasal 1688. Di sana dijelaskan bahwa suatu hibah dapat menjadi batal apabila yang pertama syarat-syarat yang harusnya dipenuhi oleh si penerima hibah dia tidak penuhi. Kemudian yang kedua, si penerima hibah ini terlibat dalam suatu tindak kejahatan yang mengakibatkan si pemberi hibah mengalami kecelakaan sehingga terbunuh, dan jika diselidiki ternyata pembunuhan tersebut direncanakan, otomatis hibah tersebut batal. Kemudian yang ketiga, apabila si penerima hibah tersebut menolak membantu pemberi hibah, maksudnya gini, apabila si pemberi hibah ini sewaktu-waktu mengalami krisis ekonomi dan dia mau tidak mau meminta pertolongan kepada si penerima hibah, akan tetapi si penerima hibah tersebut tidak membantu, otomatis pemberi hibah dapat mengambil kembali hibah tersebut. Kemudian terdapat faktor lain yang dapat mengakibatkan suatu hibah menjadi batal. Yang pertama itu, si penerima hibah memang menolak untuk menerima hibahnya, yang tidak secara langsung mengakibatkan hibah tersebut menjadi batal. Kedua, bagian yang diterima oleh si penerima hibah melebihi maksimal suatu hibah diberikan, yaitu 1/3 bagian dari harta si pemberi hibah. Kemudian yang ketiga, apabila harta atau barang yang diberikan itu tidak sepenuhnya menjadi sepenuhnya milik si pemberi barang atau pemberi hibah. Kemudian ada lagi, yaitu apabila si penerima hibah ini menjadi tidak cakap hukum. Nah, jadi apabila ada suatu hibah dan si pemberi hibah tersebut menyadari bahwa si penerima hibah ini tidak bisa atau tidak memenuhi syarat-syarat untuk mendapatkan hibah, maka si pemberi hibah dapat membatalkan hibah tersebut dengan cara mengajukan pembatalan hibah ke pengadilan, dan apabila dapat dibuktikan bahwa si penerima hibah tersebut tidak memenuhi syarat-syarat, nah dengan adanya putusan pengadilan maka hibah tersebut menjadi batal demi hukum. Yaitulah penjelasan tentang perjanjian hibah dari kelompok kami. Saya mewakili teman-teman saya, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.